IPS karena peminat bahasanya itu tidak ada. Mungkin beberapa biji anak tapi tidak diteruskan akhirnya, karena bukan tidak diteruskan oleh sekolah, anaknya yang tidak mau karena sedikit banget gitu ya, tidak punya teman. Akhirnya cuma ada IPA IPS. Saya itu senang banget belajar biologi, fisika itu senang banget dulu. Dulu saya waktu SMP senang banget dengan biologi karena gurunya cantik. Ya, karena saya dulu mikirnya gini ya Bu. Kenapa saya kok rajin belajar? Kadang-kadang motivasinya juga eksternal kadang-kadang ya. Gurunya cantik salah satunya. Karena saya merasa kalau saya ngomong sama guru itu harus nyambung dong, gitu ya. Jadi saya belajar. Bahkan kadang-kadang juga diskusinya menarik. Ada beberapa hal yang guru itu tidak tahu, tanya ke saya atau sebaliknya gitu. Jadi itu karena senang. Sesuatu yang dilakukan karena senang. Ya meskipun mungkin Bapak Ibu senang sama gurunya, ya salah satunya paling tidak. Tapi di luar itu saya akhirnya senang kan sebenarnya belajar biologi, meskipun motivasinya eksternal awalnya. Saya juga suka fisika meskipun saya tidak begitu akur dengan guru fisika. Saya dulu waktu SMA juga suka banget dengan bahasa Indonesia, meskipun orangnya killer, tidak ada yang suka, murid-murid cuma saya aja yang suka sama dia. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya semua berawal dari suka ya Bapak Ibu. Berawal dari suka. Tetapi suka yang bertanggung jawab itu adalah suka yang mempertimbangkan apa yang saya miliki gitu ya. Jadi sepenuhnya tidak, yang saya lakukan itu tidak 100% benar. Ini share, ada yang bisa dicoba, ada yang enggak gitu. Artinya harus berdasarkan apa sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu artinya kita bisa apa sih, kita pintar apa, kita punya keunggulan apa, dan seterusnya. Itu baru nanti dibangun, disinkronize gitu ya Bapak Ibu, antara suka sama mampunya itu. Kalau ibaratnya dalam bahasa sehari-hari kita, antara mampu dan mau itu harus kawin gitu. Nah begitu. Nah dengan kesukaan saya atas pelajaran IPA itu, akhirnya saya masuk IPS. Ruwet ya Bapak Ibu. Kehidupan saya kok jadi ruwet ya, karena yang menjadi acuan buat saya ketika saya ngambil IPS itu adalah cita-cita. Saya memang sejak SMA ingin masuk di psikologi. Jadi bersyukurlah kalau nanti anak-anak itu sudah bisa menentukan jalan hidupnya. Artinya sudah tahu karirnya bakal dibangun di track mana, gitu ya. Karena saya sejak kelas 2 SMA saya sudah ingin masuk psikologi. Saya sempat nyoba UGM dulu, gagal gitu ya. Terus di tahun berikutnya saya nyoba UNER dan alhamdulillah bisa ya. Tapi tetap di psikologi. Maka dari itu saya ambil sosial. Dulu ada yang bertanya, loh itu di Undip atau di Unpad kan kebanyakan IPA tuh ya yang jadi fondasinya. Ya, tapi sebenarnya kalau saya mempelajari ilmu psikologi, sebagian dari fondasi itu, bagian besar ya fondasi itu adalah di sosial sebenarnya, karena ini ilmu tentang manusia gitu ya, tentang human, tentang relasi dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau strict di IPA ya nanti masuknya kedokteran jadi psikiater, beda, karena saya cita-citanya jadi psikolog ya gitu ya. Nah itu yang bikin saya kemudian masuk IPS. Dan senangnya lagi Bapak Ibu, jadi di tahun-tahun sebelumnya itu pasti mungkin sampai sekarang mungkin di benaknya Bapak Ibu juga seperti itu, IPA itu lebih keren, iya nggak? Yang jadi pikiran Bapak Ibu seperti itu ya? Iya, dulu itu juga di sekolah saya mikirnya IPA itu lebih keren. Tapi sejak angkatan saya, IPS itu favorit. Artinya kita tidak perlu menundukkan kepala, kita bisa menegakkan bahu dengan apapun jurusannya, ya. Karena pada waktu itu kita buktikan bahwa jurusan itu karena pilihan, bukan karena pembuangan, kan dibuang, atau karena terpaksa. Kita buktikan. Jadi beberapa kali kita itu ikut lomba debat biologi anak IPS. Ya karena nggak ada pembatasan, kita ikut aja gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau ngomong soal belajar di bidang lain, kita senang, kita tetap pelajari. Tapi masalah jalan hidup, masalah cita-cita itu hal yang berbeda. Ya, kita harus bangun
track karir kita. Itu sih sebenarnya dulu dari cerita pengalaman saya. Maka dari itu menentukan bakat, minat, dan membangun track karir itu agak rumit Bapak Ibu. Agak rumit ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena sebenarnya yang kita lakukan itu cuma satu ya, satu aktivitas utama yang kita lakukan, mempolakan, atau kalau dalam bahasanya Bu Nurul atau Bu Mahmudah tadi, membangun portfolio, mempolakan aktivitas-aktivitas anak gitu ya, baik yang formal maupun yang informal gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kita lewati aja, nanti kalau mau berdiskusi kontak-kontak sama saya, karena mungkin di sekian jam ke depan ini ada yang masih belum merasa puas atau mungkin masih butuh diskusi lebih panjang. Monggo, kalau mau berkontak monggo, mau lewat PTPP monggo, mau datang ke Fakultas Psikologi monggo. Ya Bapak Ibu, saya sehari-hari mengajar di sana ya. Nah ngomong-ngomong soal bakat Bapak Ibu, saya membuat contoh, menganalogikan dengan ini Bu, dengan emas ya. Emas itu, kalau saya yakin di sini, itu terutama ibu-ibu ya, itu sebagian besar mungkin pakai perhiasan ya, minimal anting gitu ya kalau perempuan ya. Dijadikan apapun, anting, kalung, gelang, liontin, apapun itu tetap berharga ya, bahkan gumpalan yang kayak begitu itu masih berharga gitu. Artinya emas itu bahan baku yang sangat berharga untuk dijadikan apapun. Jadi yang kita perlu temukan adalah emasnya si anak-anak ini apa. Nanti masalah mau dibikin kalung, dibikin liontin, dibikin gelang, itu step selanjutnya. Jadi kalau misalnya gini, kita mau ambil ujungnya, mau ambil kalung gitu, kita mau bikin kalung. Karakteristik kalung itu kayak apa sih? Kayak gitu, kita harus tahu tuh. Sehingga nanti untuk membangun kalung ya, emas-emas seperti apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya mau masuk kedokteran, mau masuk kedokteran itu kemampuan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Nah kalau dari, mungkin karena pernah dites ya, pernah melakukan psikotes, pasti di situ ada aspek-aspek kayak kemampuan memahami, kemampuan menganalisis, ya menganalisa gitu Bapak Ibu, kemampuan penalaran gitu. Nah terus kemudian ada juga kemampuan-kemampuan eksak, kemampuan hitung kayak gitu mungkin. Nah kemampuan apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk kedokteran? Kemampuan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk akuntansi, untuk statistik, untuk psikologi, ya untuk hukum. Nah itu punya nggak emasnya, bahan baku emasnya kayak gitu. Kalau nggak punya balik lagi ke bahan baku emasnya kan. Sehingga bisa jadi emas tertentu tidak cocok kalau dibikin kalung, entah karena porsinya sedikit, entah karena mungkin kadarnya dan seterusnya. Ini lebih cocok dipakai jadi yang lain aja gitu misalnya. Nah bakat itu kayak begitu, tapi tetap berharga. Gumpalan emas dalam diri anak-anak itu berharga. Mau dijadikan apapun bisa sebenarnya. Hanya saja lebih cocok dijadikan apa kayak gitu ya. Itu ya, kita garis bawahi dulu. Analoginya kayak begini, kayak emas ini. Itu bakat ya, bakat itu kemampuan, kekuatan. Kalau mau diterjemahkan secara konsepnya kayak begini, suatu kapasitas yang ada dalam diri. Namanya kapasitas yang ada dalam diri itu modal Bapak Ibu ya, modal. Nah kayak Bapak Ibu punya modal misalnya uang 100 juta misalnya. Enaknya mau bisnis apa ya, misalnya kalau mau berpikir bisnis, atau enaknya mau beli apa? Apakah mau bangun rumah atau beli mobil atau apa gitu kan? Itu kapasitas, artinya itu modal yang bisa diapa-apain. Berarti ada di dalam diri anak. Nah tetapi dalam proses pengembangannya tergantung atmosfer dan latihan serta fasilitas belajar yang kita sediakan. Karena apa? Karena ada kemungkinan suatu saat namanya bakat itu layu karena tidak diopeni. Oke Bapak Ibu ya, itu salah ngopeni yang lain gitu ya, artinya yang bukan bakatnya mungkin barangkali. Terus bakat itu juga bisa disebut sebuah kemampuan bawaan, potensi yang masih perlu untuk dikembangkan, karena ini kayak benih Bapak Ibu, kayak benih, jadi bisa ditumbuhkan ya. Nah kalau misalnya benih itu adalah potensi itu belum aktual, belum bisa dimanfaatkan. Lah mau diapain benih?
ditanam, mau di apa pupuk, baru jadi tanaman berbuah gitu ya. Nah buah itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau masih benih itu masih belum diapa-apain, masih belum bisa diapa-apain gitu ya. Jadi perlu dikembangkan. Hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya. Jadi sudah ada dari sononya ya. Jadi bisa saja anak-anak itu punya banyak bakat, beberapa bakat gitu kan. Ya nanti porsinya antar satu bakat dengan bakat yang lain beda-beda. Ada yang lebih menonjol, ada yang kurang menonjol, ada yang ya tidak punya sama sekali bakat itu gitu kan. Itu porsinya beda-beda. Dan kemudian mengembangkan keahlian, keterampilan dan kecakapan tertentu. Ini nanti di ujungnya akan jadi ada bakat itu dari potensi kemudian dimasak lagi. Terus di ujungnya nanti ada bakat-bakat yang biasa kita istilahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu dengar kata memasak misalnya, itu bakat bukan? Ya, saya bakat ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan itu ya, memasak. Terus apa lagi Bu, Bapak Ibu? Kalau dilihat dari anaknya kita atau dari mungkin dari pengalaman kita, memasak adalah bakat. Terus apalagi nyanyi mungkin ya, kan gitu biasanya ya, penari gitu ya, bakat. Dan sebenarnya uniknya adalah istilah awam dari bakat itu banyak di bidang seni sebenarnya, istilah bakat itu ya. Nah ini artinya apa? Artinya gini, ini lagi disclaimer jadi pondasi nih Bapak Ibu dalam memahami konsep bakat itu nih. Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan keahlian pada diri anak, ya, pertama kali pondasinya itu pasti bakat. Tapi di ujungnya itu memang pada saat aplikasi itu semuanya akan jadi seni sebenarnya. Kenapa kok kata-kata bakat dalam kehidupan sehari-hari kok match banget dengan istilah-istilah yang berkaitan sama seni? Karena di ujung seni. Jadi kalau ada orang yang ahli banget dalam bidangnya, itu udah disebut seniman. Jadi entah analogi, perumpamaan, metafora atau apa itu ya, itu sudah disebut seniman. Jadi kalau orang pintar misalnya di public speaking, ahli di bidang itu akan disebut seniman public speaking. Jadi seni berbicara di depan publik, kayak gitu jadinya. Ujungnya di seni. Kalau di keilmuan itu sebenarnya Bu, filsafat ya, akarnya filsafat. Terus di batangnya itu teori, ujungnya di dahan-dahannya itu adalah metode, ujungnya lagi di sini seni. Gitu ya. Jadi kalau mau membangun keahlian sampai pada anak itu nanti bagus banget, ahli banget di situ, jadikan seniman di ujungnya. Itu sama ketika saya masuk psikologi, ditanya saya waktu itu, cita-citanya apa? Saya ingin jadi seniman. Bukan orang-orang pada mikir, loh, kok masuk psikologi? Ya, seniman humaniora ya, seniman tentang manusia gitu ya. Jadi memahami manusia itu seperti apa, memperlakukan manusia seperti apa. Itu kurang lebih. Itu untuk bakat ya Ibu. Yang perlu digarisbawahi adalah itu modalitas atau sesuatu atau potensi yang ada di dalam diri anak yang bisa dikelola jadi apapun. Karena itu bakat. Nah, ini kalau tadi bahasa konsepnya agak waduh, apa ya memahaminya, tapi sebenarnya memahami ini gampang. Karena sudah tak merah-merahin Bapak Ibu. Tinggal inget-ingetin yang merah-merah. Tapi kalau mau saya rangkumkan itu ada begini. Pertama, ada dalam setiap anak-anak kita. Ya. Yang kedua, bisa dikembangkan atau sebaliknya malah bisa layu dan mati kalau tidak direken. Oke. Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, perkembangannya dipengaruhi oleh usaha dan lingkungan. Ini kalau orang bilang namanya mastery. Jadi kalau misalnya anaknya suka banget otak-atik software, maka apa yang dilakukan di rumah atau yang dipenuhi atau atmosfer apa yang dibangun di rumah? Ya pasti buku-buku tentang software, ada tuh di rak buku. Ya, ini bangun atmosfer ini. Jadi tidak hanya soal poin kedua mengembangkan misalnya lewat kita ngajarin dan seterusnya, tapi bangun atmosfer di sekitarnya itu juga penting. Buku-buku tentang software, video-video berkaitan dengan software. Kalau kita tahu website yang bagus yang bisa diakses oleh anak, kita share linknya kayak gitu ya. Nah itu bangun atmosfernya. Nah untuk apa sih itu sebenarnya? Nah itu selain untuk menambah keahlian mereka, kan tadi ada aspek mampu dan mau. Selain mengembangkan aspek mampunya Bapak Ibu, juga menguatkan aspek maunya. Biar motivasinya dari mana? Tidak seperti saya, tidak dari luar, tapi dari dalam. Gitu. Jadi itu namanya mastery. Sebenarnya ada 3 hal Bapak Ibu,
nyembret sedikit apa yang penting bermanfaat buat Bapak Ibu nanti. Ada 3 hal yang bikin motivasi internal anak itu terbangun. Salah satunya mastery, membangun atmosfer itu. 2 yang lainnya ini itu adalah purpose atau tujuan. Jadi anak itu harus clear tujuannya apa. Terus yang kedua yang lain ini adalah mastery, purpose, otonomi. Jadi anak jangan banyak didikte. Termasuk nanti dalam menentukan jurusan ya, peminatan ya. Itu bukan kita yang dikte, tapi dialog. Anak diberikan otonomi. Ya. Coba kita bisa sedikit berefleksi. Kita itu lebih sering ngomong kepada anak atau bertanya kepada anak itu dalam rangka sebagai teman diskusi atau sebagai mandor. Kayak misalnya baru pulang sekolah, ujianmu piye gitu. Itu kan kalau 1-2 kali di awal anak-anak masih oke, bisa menjawab, lama-lama bagus, baik, ya gitu. Gitu kan? Ya Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu, saya juga mengalami. jadi ini wajar, atau maksudnya umum dialami gitu kan, umum dialami. Tapi kita harus menggeser dari posisi kita sebagai mandor menjadi partner diskusi, sehingga diberikan peluang untuk mereka mengekspresikan ide atau gagasannya, termasuk pilihan jurusannya tadi gitu. Nah itu. Nah sebenarnya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari kan tadi yang saya bilang contoh bakat itu lebih ke sini ya, bakat khusus yang memasak, menyanyi, bermain peran, komunikasi publik, senam indah mungkin berenang apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu ditopang oleh bakat umum. Nah ini yang perlu tadi saya bilang perlu dikenali. Ketika ada yang ingin masuk ke dokteran, kemampuan apa yang di kedokteran yang sebenarnya diperlukan? Nah ini naik ke atas gini, kemampuan verbal dibutuhkan nggak? Nah, makanya kalau di tes tes psikologi ya, kan ada rekomendasi itu. Kalau mau masuk ke dokteran, misalnya ada kemampuan verbalnya mungkin bukan di excellent banget, tidak terlalu di kanan, tapi di tengah misalnya cukup. Apakah bisa? Bisa saja. Karena apa? Karena di kedokteran mungkin bukan itu titik tumpunya gitu ya. Nah itu nanti. Nah numerik dibutuhkan nggak di kedokteran? Nah kayak gitu-gitulah Bapak Ibu ya. Nah ini hal yang bakat umumnya ini yang jadi fondasi nanti untuk menopang bakat khusus itu. Kalau misalnya contohnya senam indah, menari, itu pasti harusnya bakat-bakat fisik, kelenturan, koordinasi, keseimbangan itu harus punya, gitu ya. Nah itu jadi kita harus kenali modalitasnya. Itu untuk kita mendeklar atau menyatakan bahwa bakat khususnya itu oke, berarti bakat khususnya itu nanti bisa ditempuh, kayak gitu ya. Misalnya mau menekuni bidang memasak, menyanyi, tarik ke bagian atas yang jadi modalnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang soal minat. Apa yang Anda pikirkan tentang minat? Nah kalau minat ini kayak apa Bu? Minat. Nah, ada yang mau nyeletuk. Nah, gak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Saya senang sekali ini kita ngobrol aja sebenarnya ya. Dialog. Apa yang Anda pikirkan tentang minat? Nah, kesenangan. Wah ini betul, kesenangan Pak. Jadi apa yang disenangi oleh anak, disenangi oleh kita itu minat kita ya. Nah nanti kesenangan ini kan bisa saja, misalnya kesenangan itu ini ya Bapak Ibu, itu hal utamanya itu kita berpegang pada pengertian atau bahasa itu kesenangan itu tadi. Terima kasih, itu benar kesenangan. Tapi kemudian kesenangan ini istilahnya diinventarisir, dilokalisir atau didomestifikasi gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi nanti akan punya track kesenangannya. Kalau sudah punya track, berarti ini masuk di minat yang berkaitan dengan karir. Ya, jadi track. Jadi dilihat, karena minat itu bisa variatif. Misalnya minat makan ada ya Pak ya, minat makan kayak gitu. Minat apalagi Bapak? Foto-foto, selfie bisa. Minat apa? Jalan-jalan, traveling itu juga minat gitu. Nah hanya saja kemudian apa yang membedakan orang yang hanya sekedar jalan-jalan dengan traveling photographer misalnya, atau host kuliner misalnya, terus food vlogger misalnya. Apa pembedanya? Mereka nggak sekedar makan kan? Nah itu yang maksudnya diinventarisir kayak gitu, dijadikan bagian dari jalan hidup.
bahwa itu nanti jadi sumbernya itu di situ. Ya sumber pendapatan maksudnya ya Bapak Ibu. Itu ya. Nah, minat itu ketertarikan seseorang pada sesuatu, benar tadi kesenangan ya Pak. Perasaan tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Ya, dorongan. Nah, Bapak Ibu, kan sebenarnya seseorang itu, seorang anak itu menginginkan sesuatu itu bisa karena dorongan dari dalam, sesuatu yang datang dari dalam diri, atau karena lihat-lihat, ya kan? Waduh, temanku kok asik ya melakukan itu, ikut itu kan ya. Nah, yang mana yang harus diikuti? Apakah yang dilakukan temannya atau dorongan dari dalam? Nah, kan lebih bagus mengakomodir dorongan dari dalam. Tapi bukan berarti kemudian ditepis setiap keinginan dia kepingin kayak temannya kemudian ditepis. Enggak. Kalau memang ada input dari luar, oh pingin ini, dilihat di dalam di situ. Namanya ada verifikasi gitu ya. Dilihat di dalamnya gitu. Ada nggak itu sebenarnya keinginan dari dalam gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya angin-anginan. Ini sama kayak anak kecil ditanya, cita-citamu apa Le? Gitu ya. Dokter. Dokter kayak apa? Bu, pokoknya dokter gitu kan ya. Anak kecil ya. Ya kan sering kayak begitu. Terus ditanya lagi besoknya, kepingin jadi tentara. Kan enggak yang seperti itu ya yang dimaksud ya. Nah, yang ajak yang bisa kalau dalam bahasa dream itu Bu, dalam bahasa goal setting, yang bisa menceritakan dengan detail. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama anaknya, tanyain kalau misalnya cita-citanya misalnya ingin jadi astronot gitu misalnya, suruh nyeritain astronotnya kayak apa. Kalau misalnya di 10, 20 tahun atau 30 tahun yang lagi kamu sudah jadi astronot, ceritakan kehidupanmu. Misalnya kayak gitu. Atau mau bermain-main kayak di seni fasilitasi itu ya Bu. Saya kadang pakai itu, misalnya gini. Hari ini tahun 2045 nih. Hari ini tahun 2045. Kamu tiba-tiba bangun tidur sudah tahun sekian. Terus kamu pergi ke dapur. Di situ ada majalah yang di covernya fotomu Le. Tertulis di situ judulnya astronot terbaik tahun ini. Nah, kamu buka tuh majalahnya satu persatu. Isinya kira-kira apa Le? Ketika dia bisa menceritakan detail bagian-bagiannya, itu cita-cita yang kuat. Bukan sekedar kayak dokternya kayak apa? Bobo gitu ya. Atau besok ditanya lagi, kamu masih ingin jadi dokter? Enggak, sekarang itu jadi polisi misalnya. Dan gitu gitu. Nah itu, semakin detail ceritanya, semakin clear. Jadi ada prinsip clarity, terus ada prinsip koneksi artinya terhubung dengan kehidupan yang sekarang, itu akan kuat cita-cita itu, berarti itu beneran gitu ya. Terus kebutuhannya dimanifestasikan dengan cara yang khas. Nah ini yang saya sebut tadi, tidak hanya sekedar ingin makan, tapi dimanifestasikan dengan cara yang khas. Ada yang jalan-jalan sambil ngerekam, dimanifestasikan dengan cara yang khas. Itu baru nanti akan bisa dibangun untuk minat karirnya di mana. Nge-vlog gitu kan, food vlogger, itu misalnya, atau traveling vlogger, kayak gitu kan. Apalagi misalnya. Nah itu akan berbeda kan dengan orang yang sekedar makan, kayak gitu. Terus minat dapat menjadi dorongan yang kuat dengan ditunjang oleh bakat. Harus memang ketemu dua hal itu Bapak Ibu. Mana yang duluan? Nah nanti kita bahas itu. Ini kayak nanti kita tidak bisa memperdebatkan antara mana duluan, antara telur sama ayam. Sama kayak begitu. Jadi bisa bakat dulu, bisa minat dulu. Tapi bagaimana mengelola selanjutnya ya nanti kita akan bahas itu ya. Karena itu minat itu mengarahkan seseorang untuk tetap fokus. Jadi minat itu membangun kesenangan tadi itu, sehingga orang akan tetap fokus di situ karena senang. Terus merupakan pengorganisasian gitu ya, dan pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada. Jadi minat itu seperti lem perekat Bapak Ibu, seperti lem perekatnya. Kayak tadi, kalau minatnya itu makan dan kemudian dimanifestasikan dengan cara yang khas, misalnya dengan bikin foto-foto makanan gitu misalnya, minatnya makan, maka butuh tidak kemampuan untuk mengenali angle, sudut pandang, kemampuan spasial, visual, butuh. Nah itu yang dicampurkan di adiramu ini ya, dalam mencampurkan seluruh kemampuan. Lemnya minat tadi,
merekatkan kemampuan-kemampuan itu, jahit. Jadi penting banget spirit itu ya, spiritnya diminat memang, semangatnya itu diminat. Nah itu yang jahit kemampuan-kemampuan tadi. Nah itu. Terus dipengaruhi oleh atmosfer dan dukungan dari lingkungan. Itu yang kayak tadi, membangun atmosfernya. Kalau memang anaknya suka di bidang itu, ya sering-seringlah ngobrol tentang itu. Anaknya pasti senang, apalagi sering ditanya-tanyain. Ditanyain ini bukan ngetes loh Bapak Ibu, ya. Tapi beneran kita nggak tahu. Seneng banget mereka menjelaskan. Kalau anak saya itu suka otak-atik hardware. Kalau saya tanya tentang hardware, sewenangnya minta ampun kalau jelaskan. Gitu ya. Ini masih SMP. Kalau yang kecil masih belum ketemu, tapi dia kalau secara bakat udah ketemu di language, di bahasa. Saya tidak tahu mungkin dari ibunya ya, jadi ada faktor itunya, faktor innate, faktor turunannya ya. Kalau ibunya di bahasa Jerman, tapi karena Jerman itu mulai kecil tidak tersentuh di telinganya, maka si yang kecil ini di bahasa Inggris. Jadi dia sejak dari playgroup itu udah ngerekam storytellingnya sendiri pakai bahasa Inggris. Dia, ya meskipun anunya nggak karu-karuan ya, isinya nggak karu-karuan, tapi so yes gitu. So yes itu soundsnya itu dapat, sounds Inggrisnya itu. Misalnya menyebut flying dragon, gitu. Perempuan yang kecil perempuan bu, yang besar laki-laki. Nah contoh minat ini, minat vokasional misalnya. Ada dua, minat vokasional dan avokasional. Vokasional itu seperti minat bisnis dan usaha, minat pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan bisa sosial, bisa eksak. Minat sosial dan afiliasi, sosial artinya berelasi ya. Minat teknis, mekanis seperti fisika kayak gitu ya, mesin kayak gitu ya, mekanik gitu ya. Minat administratif. Nah, tapi kalau minat avokasional, berpetualang, berelasi dengan orang, minat terhadap sesuatu yang teratur, harmoni gitu ya. Terus minat terhadap pemeliharaan, ya, merawat kayak gitu gitu. Ya, tuh. Orang apa namanya? Ini kalau di hasil tes ya Bu Bapak Ibu, misalnya mau jadi perawat, perlu nggak minat berpetualang? Nah, kalau dibandingkan sama pemeliharaan, perlu. Nah, gitu nanti kita coba membuat inventarisasi, ada nggak di dalam diri anak kita, kayak gitu nih. Nah, sekarang kita akan mengenali bakat dan minatnya. Tadi sudah tahu bakat itu sebenarnya apa, garis besarnya, minat itu sebenarnya apa. Kita coba bagaimana mengenalinya. Bahkan nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan cara yang paling gampang. Ya untuk verifikasi, validasi pastinya psikotes ya, lewat jasa psikologi itu akan membuat hati kita itu tambah yakin gitu ya. Memang akan seperti itu. Tapi di luar itu Bapak Ibu juga bisa melakukan sendiri. Ya, nanti saya ajarkan. Jadi jangan di skip. Kayak video, kayak YouTube nanti. Jangan di skip. Pentingnya mengenali bakat minat biar kita tahu potensi anak, itu paling dasar. Ya, pasti harus ya tahu potensi anak. Yang kedua, mengetahui arah dan cara pengembangan dirinya. Kalau kita tahu apa kekuatannya, kita akan tahu yang kita kembangkan yaitu kekuatan itu, bukan yang lainnya. Dan kita tahu cara mengembangkannya. Memudahkan dan memperjelas pengembangan karir. Jadi kalau mau bangun track karir, mau bangun nanti pos-posnya apa aja Le, gitu misalnya, atau Duk, gitu ya. Dari tadi lale-lale tok ya. Gimana Duk, gitu pos-posnya. Pos-pos itu bisa berdasarkan timeline Bapak Ibu. Pos itu kayak gini loh. Sekarang tahun berapa? 2024. Kita bisa bikin pos tahunan, bisa bikin pos 5 tahunan, bisa bikin pos 10 tahunan. Jadi ada evaluasi atau valuasi di 5 tahun, ada valuasi di 10 tahun. Tapi bisa juga di setiap tahun dipantau. Kayak gitu. Jadi misalnya di tahun 2025 nanti gitu. Kamu udah sampai mana, Le? Di 2026 kamu sudah sampai mana, Dok? Gitu ya. Nah, itu bikin itu timeline-nya. Itu karir plan, Bapak Ibu. Oke. Nah sebenarnya kalau karir plan itu komplitnya itu tidak hanya sampai mana, tapi
nanti akan ada jalan dari 2024 ke 2025. Ngapain untuk bisa sampai ke sana gitu loh. Apa yang dilakukan untuk bisa sampai ke sana? Ini jalannya, ini tracknya ini. Karena saya juga ini Bapak Ibu, saya juga membimbing karir untuk SMA, tapi memang nggak sayangnya nggak semua siswanya ya, tapi biasanya siswa-siswa yang butuh pelayanan khusus karena ya kalau ikut pelatihan kan bayar pastinya gitu. Ikut pelatihan bayar sehingga tidak diperuntukkan untuk semua siswa. Klien-kliennya PTPP itu termasuk yang sampai sekarang terus melakukan itu pembinaan dan pengembangan karir itu di SMA 1 Kediri itu sampai sekarang. Karena komitmen dari sekolahnya itu match gitu loh. Yaitu ingin bikin track. Nah, kemarin aja pada waktu ada zonasi itu kan problem muncul gitu Bapak Ibu, ini pasti ustadzah ini udah tapi kalau negeri ya, kalau yang zonasi, kalau yang seperti ini buatan dia gitu. Nah negeri, kebetulan berarti kita ngerasain yang negeri ya. Yang negeri itu kan pusing gitu Bapak Ibu gitu. Kan sebelumnya fine cari sekolah favorit gitu ya, enjoy gitu, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ada zonasi dan kemudian muncullah anak-anak dengan variasi yang beragam. Ya, tapi ini bukan berarti anak jelek, tapi variasinya tidak terbiasa gitu dihandle oleh para guru. Variasinya berbeda. Itu sama sekolah disatukan. Mereka punya kelas namanya kelas excellent. Jadi anak-anaknya kadang nggak mau masuk ke kelas, ada di parkiran, nggak mau kerjain tugas, nggak mau ngumpulin, itu dijadikan satu, dimasukkan kelas excellent. Itu dilatih mulai dari sejak well-being-nya, kebahagiaan dia dalam belajar. Jadi dikawal step by step mereka. Nah saya senangnya komitmen sekolahnya Bapak Ibu. Saya tidak atau jarang ya temukan sekolah yang punya komitmen sampai sejauh itu. Gitu. Nah itu mungkin nanti bisa jadi inspirasi juga ya. Terus lebih yakin dalam bertindak ini biar tidak kayak zombie Bapak Ibu. Pernah nggak tanya ke anaknya, kamu pengen ngapain sih nanti, atau pengen jadi apa? Oh ibu udah ngerti gitu ya. Itu kan bisa jadi semuanya jadi flat gitu ya. Dapat tugas matematika responnya sama, jadi dapat tugas fisika responnya sama, dapat tugas geografi responnya sama. Lempeng semuanya. Kenapa? Karena belum tentukan hidup mau kemana gitu kan. Nah itu kayak zombie. Jadi raganya itu, fisiknya jalan tapi pikirannya tidak menentu, atau malah kadang kosong. Kalau katanya Plato Ibu ini, ketika kita masuk ke dalam gua yang gelap, ya, yang bisa menuntun jalan kita apa? Cahaya kan? Nah kalau ada cahaya di ujung gua berarti ada jalan keluar kan? Cahaya itu kayak cita-cita. Jadi langkahnya jadi pasti kan, artinya percaya diri untuk mengarah ke sumber cahaya itu. Gitu. Itu sama kayak filosofinya tanaman ini Bapak Ibu. Tanaman itu akarnya berdiri di tanah yang sesuai dengan dirinya atau di tanah yang kokoh ya. Untuk kalau dalam bahasa fungsi itu kokoh. Untuk tanaman itu kokoh. Karena kan kekokohan untuk sengon, untuk apa ini ya, tanaman kayak ini dengan cipluan misalnya. Bapak Ibu tahu cipluan betul gitu. Yang biasanya di jagung, di antara di tanaman jagung-jagung gitu ya. Itu kan kekokohan beda gitu. Nah, filosofi tanaman, akar itu berdiri di tempat yang kokoh dan arah tumbuhnya kemana? Ke cahaya, ke cita-cita sebenarnya. Jadi berawal dari potensi, kekuatan, kemampuan, ke cahaya. Jadi dua hal itu sebenarnya. Apa kemampuannya, apa cita-citanya di ujung. Nah, kalau di discovery itu apa kekuatan keunggulannya, di ujungnya namanya dream, apa impiannya. Gitu ya. Sekarang kita gabungkan keduanya. Bakat minat gimana ya? Kayak tadi kan ada problem juga, mana yang duluan, mana yang dituruti, mana yang didahulukan gitu ya. Saya mencontohkan ini. Kebutuhan dasar manusia ini ya, makan gitu ya, karena lapar gitu ya. Kalau hanya dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan alamiahnya, maka makan tidak akan bisa dikatakan sebagai minat, karena
apa ibaratnya ya? Ini cuman untuk menambal ketegangan biologis. Ketegangan biologisnya ketika lapar itu kan ada gap ya antara kondisi di fisiknya dengan kebutuhan dia untuk makan itu ada jarak sehingga butuh didekatkan. Maka makan, orang makan itu sehari-hari kayak gitu, bukan sesuatu yang spesial. Tapi ketika manifestasinya macam-macam kayak begini, pernah nggak Bapak Ibu di resto gitu sebelum dimakan difotoin gitu ya? Dan seneng banget melakukan itu ya. Instagramnya kok penuh gitu. Story-nya itu garisnya potongannya kecil-kecil gitu. Nah, ada juga yang di-review. Ada yang suka nge-review makanan Bapak Ibu? Atau anaknya mungkin barangkali ya. Oke. Ada juga yang suka masaknya. Ada juga yang suka meneliti kandungan-kandungannya. Ada juga yang suka buka warungnya. Usaha gastronomiknya ini ya. Nah, ini contoh bahwa kalau itu dimanifestasikan itu bisa jadi masuk di inventarisir atau portfolionya anak. Tapi kalau hanya untuk karena lapar makan belum bisa masuk di portfolio. Tapi kalau dia senang banget kemudian meneliti konten dari makanannya itu mengandung apa dan seterusnya, masukkan portfolio. Oke, kayak gitu. Nah, orang tua harusnya punya portfolio untuk anaknya masing-masing. Contoh ini ya, food vlogger, minatnya makan atau kuliner. Bakatnya, keterampilan komunikasi ada nggak? Karena harus dijelaskan. Itu mau nanti memverifikasinya ya. Lagi, ilmuwan makanan, minatnya meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan, menghasilkan makanan bermutu. Bakatnya berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif dan lain-lain. Nah, harus kawin dua-duanya nanti itu ya, Bapak Ibu ya. Diinventarisir. Jadi telaten-telatenlah mencatat, mengamati dan mencatat atau ngajak ngobrol si anaknya. Gitu. Nah ini. Kalau food photographer minatnya apa Bapak Ibu kira-kira? Nah, apa minatnya? Apa minatnya? Oke, bakat boleh deh. Yang mana mau yang lagi muncul di pikirannya Bapak Ibu. Kalau bakatnya yang dibutuhkan apa? Apa? Kemampuan visual pasti ya. Visual spasial, proporsi, porsi, tahu harmoni, balancing gitu ya. Bakatnya. Minatnya? Mungkin ya di jurnalis, minat jadi jurnalis. Ya minimal minat foto-foto gitu. Senang banget dengan foto-foto itu bisa jadi gitu. Terus minat mengamati hasil fotografi itu kan bisa juga. Kalau sudah ada iklan atau woro-woro ada pameran fotografi gitu, pengen datang banget. Nah itu bisa masuk ke portfolio. Kalau selalu dalam momen-momen seperti itu atau dalam acara-acara program seperti itu dia ingin datang atau bahkan datang berkali-kali itu bisa masuk di portfolio. Gastronomi kuliner. Nah, itu bikin warung gitu kan. Baik offline maupun online. Ya, minatnya jualan pasti ya. Minatnya jualan. Kalau bakatnya ya komunikasi harus dapat negosiasi. Gitu ya. Hitung-hitungan memenuhi dan sadar. Terus apa? Manajemen. Ya, gitu ya. Begitu juga dengan ini. Minatnya memasak, melayani mungkin, ya, melayani orang atau menyediakan makanan, menghias mungkin bisa jadi menghias makanan minatnya. Nah, kalau bakat yang dibutuhkan. Mengetahui komposisi, proporsi berapa takaran dan seterusnya. Bahkan mungkin bisa jadi taste ya, merasakan sesuatu gitu ya. Gitu. Nah, jadi cara mengenalinya
sebenarnya ada 3 alat yang bisa kita manfaatkan tes psikologi, salah satunya konsultasi ahli, bisa konselor atau psikolog, observasi dan refleksi diri. Ini yang bisa kita lakukan sendiri di nomor 3 yang bisa kita lakukan. Kita sementara ke sana nanti ya, karena tes psikologi udah tidak bisa diapa-apain, pasti minta pertolongan orang lain, dan 1 dan 2 ini ya pasti minta pertolongan ahli gitu ya. Nah, kalau yang ketiga nanti kita akan belajar. Nah, ini untuk nyusun portfolio 3 ini. Nah, portfolionya itu nanti dikombinasi dengan data-data tentang ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kan atau anak-anak mungkin punya CV ya, atau nanti Bapak Ibu juga kalau yang anaknya belum punya CV diminta untuk bikin CV. Carikan aja formatnya di internet, terus habis itu suruh ngisi CV. Laporan hasil belajar adalah dokumen-dokumen dari sekolah, tren pelajaran yang ada dua ini ya, 2 acuan yang dipakai untuk tren pelajaran, yang disukai dan yang mendapatkan nilai bagus. Karena bisa juga disukai tapi nilainya tidak bagus-bagus sama gitu ya. Ada juga yang nilainya bagus tapi tidak disukai, gitu. Yang tertinggi posisinya yang mana? Yang disukai dan nilainya bagus. Nah, ini kemudian yang soal disukai tapi nilainya tidak bagus itu nonjol di minat. Tapi yang nilainya bagus tapi tidak terlalu disukai nonjol di bakat. Ya. Ya, karena soal kemampuan dan kemauan sebenarnya ini gitu. Tapi kalau yang dua-duanya tercover, itu dipegang duluan Bapak Ibu, kumpulin dulu. Itu yang harus bersyukur ya kalau sudah ada yang match di dua-duanya. Itu jarang kadang-kadang ya. Tapi mungkin ada yang sudah match. Nah, itu soal laporan hasil belajar. Bila perlu datang ke gurunya atau ke BK untuk memastikan performanya, termasuk apakah nilai tersebut udah fix, udah murni gitu ya. Ya, sehingga bisa jadi bahan pertimbangan untuk bikin portfolionya. Cita-cita, nah ini kan di tadi ya, di CV tadi ya. Cita-cita penting tahu kita cita-citanya dia. Termasuk alasan kenapa ngambil cita-cita itu. Harus punya alasan anaknya. Kayak gitu ya. Terus hobi, ini berkenaan dengan minat. Hobinya apa? Hobi ini bisa dia ngomong atau mengatakan atau menuliskan tadi CV, bisa juga kita melihat dari pola aktivitas. Kayak gitu nih. Nah, ada alatnya, saya akan nanti tunjukkan. Nah, ini alat yang paling gampang Bapak Ibu. Cara kerjanya begini. Cara kerjanya ya. Ini yang bikin para psikolog juga agak ketar-ketir. Anda melakukan ini, kebutuhan untuk ke psikolog itu sudah agak berkurang. Ya, tapi ya gak apa-apa, namanya misi jadi orang tua itu ya saya support gitu ya. Dan ini ada 2 pertanyaan, ada 4 pertanyaan. 2 yang pertama itu berkenaan dengan kemampuan, atau bahkan 2 yang berkenaan dengan minat Bapak Ibu. Cara melakukannya seperti apa? Lakukan satu persatu. Pertama, jawab 1 poin dulu. Apa yang selalu atau sering berhasil ketika Anda lakukan? Ini bisa anaknya ngisi sendiri, journaling, yang ngisi, atau ibunya atau bapaknya, ayahnya ngamati dan bikin jurnal. Ini bisa diisi dalam 1 bulan bisa, ya, bisa diisi dalam 3 bulan bisa, diisi dalam 1 semester bisa, ya. Tapi semakin Anda sering mengamati dan sering mencatat, itu akan semakin cepat banget dapat banyaknya aktivitas. Jadi yang dicatat apa? Aktivitasnya. Aktivitas apa saja yang kalau si anak itu melakukan itu sering atau selalu berhasil. Nah, itu dibuat listnya. Setelah selesai, misalnya dalam waktu oke lah, kalau misalnya mau coba-coba 1 minggu boleh. Tapi harus sering, kalau 1 minggu ya harus sering ngamati. Kalau 1 bulan, nah itu kan masih panjang berarti ya. Meskipun tidak sering-sering masih oke gitu ya. Nah, setelah itu disimpan dulu. Kita coba jawab pertanyaan yang kedua. Lupakan hasil yang pertama, disimpan aja. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Apa yang dapat Anda lakukan dengan mudah, tanpa effort yang keras, tanpa usaha keras, itu dia bisa. Dijawab lagi dengan cara tadi. Bikin list aktivitas.
Ya. Setelah selesai, baru dipertemukan dengan yang kertas pertama tadi, list yang pertama tadi dipertemukan. Di 3 atau 5 pertama ada nggak kecocokan? Maksudnya 3 aktivitas pertama urutannya ini, kayak gitu. Yang paling sering gitu ya, yang paling sering berhasil, yang paling selalu berhasil, apakah ketemu dengan yang selalu mudah dia lakukan tanpa effort? Nah, nanti ada kesamaan ya. Kalau ada kesamaan itu bakat terkuat, kayak gitu ya. Bahkan kalau pengen gampangannya ini saya ralat sedikit, tidak perlu harus merankingkan sebenarnya. Pokoknya kan karena kita kan sebenarnya tidak merankingkan, tapi mencatat semuanya gitu ya. Pokoknya mencatat, muncul dicatat gitu kan. Terus habis itu kita lihat, kita bandingkan poin 1 dan poin 2 ini. Nah, itu mana yang sama? Kalau ada yang sama itu kita anggap sementara adalah bakat yang terkuat. Ya. Terus kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu, saat melakukan apa anak itu menunda aktivitas lain yang sifatnya pokok? Menunda makan, aduh tanggung pak, ya nanti saya asik ini lagi asik gitu ya. Menunda aktivitas pokok atau mandi gitu ya. Entar aja gampang mandi gitu ya. Nah itu, di list lagi kayak tadi, tulis gitu ya, terus disimpan lagi. Setelah disimpan, ke pertanyaan nomor 4, apa yang membuat anak kita itu lupa waktu ketika melakukannya, seolah-olah waktu itu berjalan dengan cepat, padahal dia sudah berjam-jam melakukan itu. Nah, itu di list juga. Ya Pak, mungkin pasti Bapak Ibu bisa jadi ada yang menemukan game, ada yang menemukan tidur. Ya nggak apa-apa, catat aja gitu ya. Tapi kan nanti yang dimanifestasikan secara khas tadi itu yang jadi catatan kan. Ya kan kayak tadi makan, hanya sekedar makan, beda loh dengan yang kuliner, yang vlog kayak apa gitu kan. Dimanifestasikan dengan cara yang khas gitu ya. Gitu. Terus kemudian dicocokkan nih ya, hasil list jawaban poin 3 dan poin 4. Ada nggak yang sama? Itu minat terkuat. Setelah itu, aktivitas di minat terkuat dengan aktivitas di bakat terkuat dipertemukan. Ada nggak yang sama aktivitas? Kalau sama, itu ketemu match bakat sama minat itu berarti. Gitu. Karena di sini kan kita nyatet apapun, di setiap poin ini nyatet aktivitas apapun. Poin 1, 2, 3, 4. Nanti sangat mungkin bakat terkuat dan minat terkuat itu ada yang sama, aktivitas sama. Nah, di situ nanti yang bisa kita bimbing, kita kembangkan ya Bapak Ibu. Itu aja. Nanti kalau berkenaan dengan teknis bagaimana itu diimplementasikan ya, dari penjelasan saya diterapkan gitu ya dalam penentuan jurusan, nanti kita boleh diskusi gitu nih Bapak Ibu. Ini langsung proses diskusinya mau saya serahkan ke hostnya. Masya Allah, terima kasih disampaikan kepada Bapak Widi Cahyono atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan